Jumpa lagi di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu, salah satu program di Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan, Pusbang SKATP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang guru besar Hukum Agraria Universitas Andalas, Profesor Dr. Kurnia Warman, SH MHum. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak Dwi. Ya. Beliau juga selaku Direktur Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat FH Unan. Bersama Unan, Pusbang SKATP tahun ini memulai kerjasama ya, Prof ya. Yang terlebih dahulu didahului dengan nota kesepahaman MOU di tingkat rektorat dan menteri, kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Pusbang SKATP dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, tahun ini kita bekerjasama dalam kajian kebijakan terkait tanah ulayat dan transmigrasi, ya Prof ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kedua institusi, sehingga nanti bisa berlanjut ke tahun-tahun kedepannya. Nah, kalau boleh kami mengulik nih Prof, apa yang menjadi latar belakang Universitas Andalas, khususnya Fakultas Hukum, berkenan untuk bekerja sama melaksanakan dua kajian kebijakan bersama Pusbang SKATP, Prof. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Fakultas Hukum Universitas Andalas ini bagian dari pendidikan tinggi hukum gitu ya. Khususnya kalau yang terkait dengan hukum agraria dan hukum adat itu, Universitas Andalas itu berada di daerah yang hukum adatnya itu terkenal gitu ya, jadi dinamika hukum agraria menjadi menarik. Jadi oleh karena itu pada saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada program kebijakan di bidang tanah ulayat, masyarakat hukum adat, termasuk juga tadi ada di transmigrasi gitu, ada kegiatan dan butuh kerjasama dalam bentuk kajian, dalam bentuk penelitian. Tentu saja Fakultas Hukum UNAN dengan senang hati melaksanakan kerjasama ini, karena ini juga kewajiban kami di Fakultas Hukum, bahwa kami Fakultas Hukum UNAN itu terikat dengan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, di samping bertugas mengajar kepada mahasiswa pendidikan di kelas, penelitian ya, tujuan penelitian itu adalah untuk mengembangkan ilmu bahan ajar yang disampaikan kepada mahasiswa, dan juga ada pengabdian. Jadi oleh karena itu pada saat kami diajak bekerjasama dengan program yang terkait dengan 3 tugas itu, sudah barang tentu dengan senang hati Fakultas Hukum UNAN menyanggupinya, dan bahkan berterima kasih atas amanah yang mulia ini. Dan tidak hanya di situ, bagi kami hasil kajian ini juga berkontribusi kepada pembaruan bahan-bahan ajar kepada mahasiswa, supaya ilmu yang diberikan kepada mahasiswa itu semakin update dengan kebutuhan real di lapangan kepada masyarakat, dan apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh pemerintah dalam melayani masyarakat. Demikian secara ini Pak Dwi, secara umum gitu ya. Jadi bukan secara kebetulan semata-mata, tapi memang di Sumatera Barat ada tanah ulayat gitu ya Prof ya. Apalagi di Sumatera Barat itu terkenal tanah ulayatnya ya, jadi betul ya. Jadi pas sekali sepertinya Prof dengan kerjasama dengan UNAN untuk mengkaji terkait tanah ulayat tersebut. Kemudian untuk kajian-kajian yang telah dilaksanakan Prof sebelum bekerja sama dengan Pusbang SKATP, apakah juga pernah mengkaji terkait dengan tanah ulayat di lokasi-lokasi tertentu? Gitu? Secara personal, dosen-dosen di Fakultas Hukum UNAN itu sudah banyak yang melakukan penelitian kajian di bidang tanah ulayat ini.
terutama tentu saja di isu Sumatera Barat gitu ya. Secara personal, jadi baik merupakan penelitian mandiri maupun penelitian sebagai tugas akhir studi begitu sudah banyak. Tetapi secara institusi dengan melibatkan semua peneliti yang terkait di isu tanah wilayah ini, itu momentumnya sebetulnya diawali dengan kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang yang akan mengadministrasikan tanah wilayah di seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 2020, kalau saya nggak salah, itu adalah momentum di Kementerian atau BPN membentuk satu direktorat baru yang namanya itu adalah Direktorat Pengaturan Tanah Komunal gitu ya. Lalu yang tanah komunal gitu. Lalu di tahun 2021 direktorat itu langsung mengajak perguruan tinggi untuk melakukan kajian, bahkan langsung inventarisasi terhadap tanah wilayah itu sendiri dengan mengajak perguruan tinggi. Jadi Universitas Andalas itu sudah diajak oleh Kementerian atau BPN untuk terlibat di dalam melakukan kegiatan penelitian ini itu sejak awal-awal adanya Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT di Kementerian sendiri. Jadi oleh karena itulah makanya bagi Universitas Andalas ini satu sejarah yang sangat berharga, tidak saja menjadi fokus pada pengajaran, penelitian personal, tetapi sejak tahun 2021 itu sudah bergerak secara kelembagaan dan terlibat aktif di dalam upaya pemerintah, niat baik pemerintah dalam menyelamatkan tanah wilayah itu dengan cara mengadministrasikannya. Dan Universitas Andalas sejak tahun 2021 itu telah diajak oleh kementerian untuk ikut menginventarisasi bidang-bidang tanah wilayah yang dimaksud. Jadi oleh karena itu sejak tahun 2021 itu momentum sampai hari ini, sampai lahirnya Permen atau BPN nomor 14 2024 itu lahir berdasarkan kajian-kajian sebelumnya itu. Jadi ya itulah kami di Universitas Andalas ya merasa senang bahwa kami tidak saja senang diamanahi, dipercaya untuk membantu, tapi kami juga merasa senang, kami juga mendapatkan banyak pembelajaran dari kegiatan ini, memahami ya selama ini fokus hanya di Sumatera Barat, tapi melalui kegiatan ini kami akhirnya bisa paham juga seperti apa kondisi di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan begitu ya, bahkan sampai ke Papua. Itu membuat kami di Universitas Andalas itu semakin terbuka pemikirannya terkait dengan tanah wilayah, bahwa isu tanah wilayah ini rupanya bukan hanya isu Sumatera Barat, tapi isu Indonesia secara keseluruhan. Jadi waktu bekerja sama dengan salah satu direktorat di Kementerian ATR, lokusnya juga menyentuh di Kalimantan ya, Prof? Iya. Di tahun pertama itu kami ditugaskan di 2 provinsi, di samping Sumatera Barat yang memang merupakan tanah tumpah darah kami sebagai orang Minang gitu ya. Tapi kami juga ditugaskan di Kalimantan Tengah waktu itu. Kalimantan Tengah. Itu langkah pertama. Secara paralel juga teman-teman dari UGM membantu kegiatan yang sama di Bali dan di NTT. Teman-teman Universitas Cendrawasih Jayapura juga membantu inventarisasi dan identifikasi tanah wilayah di Papua dan Papua Barat. Itu momentumnya itu. Jadi ada 6 provinsi di Indonesia yang melakukan kegiatan inventarisasi tanah wilayah itu secara masif. Jadi tidak lagi kita melakukannya itu secara kualitatif, tapi secara kuantitatif kita ditantang untuk mengatakan bahwa kalau memang perguruan tinggi mengatakan tanah wilayah itu ada, tolong buktikan kepada kami dia ada. Jadi kami di perguruan tinggi merasa ditantang gitu ya. Selama ini kan perguruan tinggi yang menyuarakan kepada publik bahwa tanah wilayah itu ada dan dia wajib dilindungi karena dia identitas. Tapi kan seakan-akan tolong buktikan kepada kami kalau dia memang ada gitu ya. Nah, kami menganggap itu ada suatu tantangan gitu. Tolong buktikan gitu ya. Dan pada saat kami melakukan inventarisasi dengan metode survei gitu ya,
metode survei dan bahkan sensus begitu, dan menemukan hasilnya, walaupun hasilnya itu karena keterbatasan waktu dan sumber daya, tapi dengan keterbatasan itu ada hasil peta sebaran bidang tanah wilayah. Itu bagi kami itu sesuatu kepuasan akademik, bahwa apa yang selama ini kita katakan ada dan keberadaannya itu penting, dan memang terbukti walaupun semakin hari dia semakin menyusut. Misalnya Sumatera Barat itu masih teridentifikasi sebanyak 8,38% dari luas wilayah Sumatera Barat. Kan cukup besar itu ya, cukup besar. Jadi oleh karena itu bagi kami ini ya suatu kebanggaan ya juga sebagai yang diamanahi, tapi suatu kepuasan bahwa kami berhasil menerima tantangan itu dengan membuktikan bahwa betul masih ada tanah wilayah dengan persentase yang berbeda di masing-masing provinsi. Kemudian dari persoalan tanah wilayah ya Prof ya, tentunya tidak hanya ditinjau dari sisi hukum ya, betul. Karena dia menyangkut ikatan sosial masyarakat. Tentunya juga di situ mengkaji terkait dengan kondisi sosial masyarakat. Otomatis kemungkinan dibutuhkan ahli-ahli dari background studi yang lain di luar background studi hukum. Nah, apakah di Fakultas Hukum, khususnya di pusat kajian yang Prof pimpin, itu memiliki sumber daya manusia selain latar belakang hukum, atau bekerja sama dengan fakultas-fakultas lain di seputaran Universitas Andalas ini, Prof? Baik, itu pertanyaan yang bagi kami pertanyaan evaluasi diri itu. Bahwa jangan kita merasa urusan wilayah itu urusan hukum aja gitu ya. Bahwa di tangan hukum seakan-akan selesai semua, yang enggak gitu. Karena kenapa? Karena tanah itu kan tidak produktif di tangan orang hukum kan. Tanah itu produktif di tangan orang pertanian, orang ekonomi, dan dia menjadi pasti bidang-bidangnya itu bukan di tangan orang hukum, tapi di tangan teman-teman ahli spasial kan? Ahli pemetaan. Jadi oleh karena itu pada saat kami dulu diminta untuk menunjukkan bidangnya dan bahkan dituntut dengan membuat poligon sederhana gitu, kami merasa bahwa sumber daya kami di Fakultas Hukum, pusatnya khususnya di Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat ini, PAGA ini ya, tidak bisa kami aja yang menjalankan amanah ini. Kami bekerjasama dengan fakultas lain. Bidang sosial itu ada di FISIP, teman-teman dari sosiolog itu kami ajak untuk membantu. Di bidang pemetaan kami dibantu oleh teman-teman ahli pemetaan, ahli spasial di Fakultas Teknologi Pertanian. Dan memang teman-teman itu sudah biasa melakukan pemetaan tanah, ahli spasial di Fakultas Teknik begitu. Jadi karena betul dimensi pertanahan itu tidak hanya bisa diurus oleh orang hukum. Ke depan kami juga merasa sangat penting sentuhan dari teman-teman ekonomi, bagaimana membuat tanah itu bisa produktif. Rasa dia sudah menghasilkan secara pertanian, tapi kan dia harus dipasarkan, dia harus dihilirisasi dan sebagainya. Itu juga butuh bantuan teman-teman di fakultas lain. Jadi oleh karena itu kebetulan pusat kajian hukum agraria dan adat ini ada di bawah Fakultas Hukum ya. Maka dalam menyambut kerjasama yang membutuhkan bidang kajiannya bukan hanya hukum saja, kami bekerja sama minta bantuan dari teman-teman ahli di bidang ilmu lain di Universitas Andalas. Bahkan di tahun ini karena ada 2 provinsi juga yang kami seolah akan lakukan inventarisasi, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu kami minta bantuan bahkan dari teman dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Airlangga. Jadi kami tidak bisa sendiri karena ini tugas besar, oleh karena itu kami butuh bantuan ilmu lain tentang tanah wilayah. Itu Pak. Karena diharapkan nanti dari hasil kajian bisa komprehensif ya Prof. Tidak hanya menyoroti tentang pendaftaran dari segi hukum saja, tapi juga bagaimana cara menghidupkan atau
tanah itu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat adatnya itu Iya, sendiri. betul, Ya. betul. Kemudian untuk pusat kajian hukum agraria ini, Prof, apakah ini sedari awal memang konsentrasi untuk studi tanah ulayat saja di Sumatera Barat, atau sudah terkait dengan pertanahan dan agraria secara umum, Prof? Ya, memang awalnya pusat kajian ini awalnya ditujukan untuk mensupport salah satu program kekhususan mahasiswa kami di Fakultas Hukum UNAN. Jadi ada satu program khususan itu namanya program kekhususan atau peminatan hukum agraria dan sumber daya alam. Pusat kajian ini ditujukan untuk mengupdate bahan-bahan kuliah, lalu sebagai dapurnya itu ya, yang akan disajikan dalam. Jadi oleh karena itu dia mengembangkan kajian, fokus pada kajian itu dan mengembangkan di situ. Kami menyadari bahwa isu pertanahan dan agraria itu tidak terlepas dari isu adat. Kenapa? Karena tanah yang kita bicarakan ini, sumber daya alam yang kita bicarakan ini, dia sudah tersebar di seluruh wilayah-wilayah adat di Indonesia. Oleh karena itu kami menganggap kajian hukum agraria nggak bisa dipisahkan dari kajian adatnya. Karena kalau kita pisahkan dia berpotensi mendegradasi hak-hak adat masyarakat hukum adat. Jadi oleh karena itulah makanya judul pusat kajian itu hukum agraria dan adat. Itu satu. Yang kedua, hukum agraria Indonesia kan sama-sama kita ketahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu memposisikan hukum adat itu sebagai hukum positif dalam hukum agraria. Jadi oleh karena itu orang yang belajar hukum agraria wajib hukumnya bagi dia untuk belajar hukum adat juga. Kalau enggak nanti dia menganggap tanah kita ini sebagai komoditas semata. Hilang identitas dia sebagai masalah hukum adat. Jadi inilah yang kami pintasi jangan sampai pengkajian tentang hukum agraria tanah dan hukum agraria ini terserabut dari akar budaya bangsa Indonesia, itu hukum adat. Satu, yang kedua jangan sampai kita mengambil manfaat ekonomi dari tanah dan sumber daya alam, tapi memiskinkan masyarakat hukum adat yang sejatinya sebagai pemilik sebelum negara ini ada. Jadi ini pesan moral di balik judul pusat kajian itu. Ya. Saya jadi ingat, Prof, pernah saya baca suatu ungkapan bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah airnya itu hubungan yang bersifat religius, begitu ya, Prof, ya. Jadi ungkapan itu ada hubungannya ya dengan kondisi sosial kemasyarakatan era sebelum kolonial, Prof, ya. Betul. Karena adatlah yang masyarakat adatnya yang mengawali antara hubungan antara masyarakat dengan tanahnya itu. Iya, betul. Jadi hukum adat kita itu setidaknya itu menganggap tanah itu bukan hanya barang fisik ya, betul, tapi dia bernilai majis religius. Betul, majis religius. Ya. Bagi yang dia belum sepenuhnya mungkin dikatakan sebagai umat beragama dalam versi agama konvensional begitu ya, dia dianggap dia sudah menganggap tanah itu bukan ciptaannya tetapi anugerah dari leluhurnya, dari pendahulunya. Bagi orang yang beragama, dia langsung mendeklar bahwa tanah itu, bumi air itu adalah anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu, kalau kita mengingkari tanah, menjadikan tanah sebagai kita untuk mencurangi orang lain, berarti kita mengingkari amanat Tuhan. Jadi orang yang mengambil keuntungan dari tanah dengan merampas hak orang lain, dia tidak hanya merugikan secara hukum, tapi dia juga berdosa secara agamanya. Jadi itu nilai-nilainya. Satu. Yang kedua, hukum adat kita itu juga bernilai komunal gitu. Komunal. Apa itu komunal? Tanah itu bagi bangsa Indonesia itu simbol pemersatu. Simbol identitas. Kalau hari ini tanah itu menjadi ladang konflik dan sengketa, itu berarti ada yang salah itu dari kita mengurus tanah. Seharusnya tanah itu menjadi simbol pemersatu. Mengapa kita dikatakan sama-sama bangsa Indonesia? Karena kita lahir di tanah yang sama. Jadi tanah mengikat kita untuk bersatu. Kalau kita nggak percaya, coba orang lihat mudik tiap tahun itu. Kemana dia mudik?
ke tanah leluhurnya. Jadi tanah sebagai pengikat dia sesama, bisa pulang kampung, bisa mudik. Kalau nggak ada tanah, dia mau mudik kemana gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini kita biarkan atau bahkan mungkin terprovokasi sebagai masyarakat kita tuh berkonflik di tanah sendiri, itu sesungguhnya kita mengingkari dari nilai leluhur itu sendiri. Dan tanah juga bagian dari kita hubung harmonis dengan orang lain. Jadi tanah itu tempat kita mendapat social security, jadi kita jaminan sosial. Tidak boleh ada orang yang menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Kalau ada orang Indonesia yang awalnya sebagai pemilik tanah gitu ya, rakyat, lalu setelah masuk perkebunan akhirnya dia menjadi pengemis, berarti ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari kebijakan kita yang membiarkan kita sebagai masyarakat hukum adat kita yang sebetulnya sebagai pewaris dari bangsa Indonesia ini justru menjadi pengemis setelah kita memasukkan aktivitas ekonomi yang membuat mereka menjadi terpisah. Berarti bukan menjadikan dia aktif produktif ekonomi tidak salah. Yang salah adalah kebijakan kok sampai masyarakat adat kita itu justru lari dari kampungnya setelah kampungnya menghasilkan banyak manfaat ekonomi. Merantau dia ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, kemana-mana, jadi buruh juga di sana. Sementara di kampungnya tanahnya luas, orang lain yang mengambil manfaat. Jadi kita sebagai perguruan tinggi ya, dan tentu juga pemerintah ya, karena ini kan undang-undangnya kan adalah perguruan tinggi milik pemerintah, ini bagian dari pemerintah sendiri. Jadi pusat kajian itu bertujuan untuk menjaga nilai-nilai itu supaya kebijakan pemerintah di bidang pertanahan itu betul-betul sebagai implementasi dari amanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bumi, air, bangsa, kain alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama masyarakat hukum adat. Makanya dari itu gitu Pak Kabit. diperlukan peran perguruan tinggi agar idealisme itu masih terjaga, Bro. Amin, mudah-mudahan. Maka pada saat Pusbang mengajak kerjasama ini, kami pikir ini momentum untuk kita perguruan tinggi menjaga kegiatan itu, memeliharanya, dan momentum juga kita untuk berinteraksi dan bakal berintegrasi dengan pemerintah langsung melalui Pusbang. Karena Pusbang bagi kementerian kan dapur kebijakan. Betul. Oleh karena itu kami berharap bahwa mudah-mudahan melalui Pusbang ini apa yang selama ini dihasilkan dari rekomendasi kajian tidak kami simpan hanya di perguruan tinggi, tapi dapat disalurkan sebagai melalui Pusbang juga. Harapannya begitu. Ya, kita saling bekerja sama makanya. Amin, ya siap. Nah, selain dengan topik-topik kajian kebijakan kerjasama kita, apakah nantinya di kelak kemudian hari bisa dikembangkan atau ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk kerjasama lainnya, Prof, terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Sebagai salah satu contoh, untuk ada kajian yang dilaksanakan oleh pusat kajian di salah satu di Universitas Andalas, kemudian nanti salah satu bentuk transfer ilmunya adalah ada pegawai dari Kementerian ATR BPN yang bisa melanjutkan studinya di UNAN, Prof. Dengan senang hati tentu, dan itu salah satu memang cita-cita dari pusat kajian ini. Jadi kami punya cita-cita begini, suatu saat seperti lazimnya perguruan tinggi di luar negeri gitu ya, pusat-pusat kajian itu tidak hanya tempat mengkaji seperti sekarang, tapi juga mengkader. Jadi dia juga proses pendidikan. Jadi ada orang yang melanjutkan studi S2, S3 di UNAN, gitu, di Fakultas Kemunan, yang langsung dibawa isu hukum agraria dan adat, yang nanti produk disertasi tesisnya itu adalah yang terkait langsung dengan isu yang ada di ATR BPN sendiri. Jadi itu memang itu namanya pucuk cinta ulam putih, Pak. Jadi karena kalau memang ada seperti itu, dengan senang hati bahwa nanti secara administrasi ya, dia tercatat sebagai mahasiswa program doktorkah di Universitas Andalas atau mahasiswa program magisterkah, nanti isunya pusat kajian ini ya yang mengawal proses
tugas penelitiannya dan publikasinya. Gitu. Nah, kalau seandainya untuk teman-teman pegawai ATR BPN yang di Sumatera Barat mungkin tidak ada masalah, Prof. Karena jarak yang biasa dekat, dipersyaratkan di ya. Kemendikbudristek. Betul. Tapi bagaimana dengan peluang untuk pegawai ATR BPN di pusat yang sekarang ini masih di Jakarta? Apakah ada program yang bisa diikuti, Prof? Atau Universitas Andalas punya perwakilan di Jakarta, Prof? Ada dua metodenya. Metode yang sifatnya personal itu tidak membutuhkan ada kerjasama ya. Jadi bisa jadi kawan-kawan Bapak Ibu yang bertugas di Kementerian ATR BPN sementara studi di sini, lalu dia ditugaskan sementara di kantor pertanahan atau di Kanwil BPN yang ada di sini untuk titip tugas gitu sampai selesai. Itu secara konvensional. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah bertugas di Sumatera Barat, umumnya itu secara personal aja beliau-beliau itu entah kuliah di MKN, entah kuliah di S2, entah program doktor gitu ya, itu sudah biasa. Tapi bagi kami itu sudah lazim gitu ya. Kami berharap ke depan melalui kerjasama ini juga kan sudah ada MOU itu antara Menteri dengan Rektor UNAN gitu ya. Akan ada kerjasama pengembangan sumber daya manusia di kementerian dan termasuk juga pengembangan penelitian di universitas mengakses ke kementerian dalam rangka itu, sehingga melalui program kerjasama itu kami berharap ada program khusus di kementerian yang misalnya semacam staff development gitu ya. Jadi kementerian punya program tahunan atau 5 tahunan atau berapalah yang menugaskan pegawainya untuk meningkatkan untuk menempuh pendidikan tinggi dan meningkatkannya, dan kami berharap Universitas Andalas menjadi salah satu tempat. Dan insya Allah kami di pusat kajian tentu saja di Fakultas Hukum UNAN ya, dengan senang hati tentu siap insya Allah melakukan ini. Dan tahun ini untuk program doktor di UNAN ya, saya kebetulan juga sedang bertugas sebagai koordinator program studi doktor hukum di Fakultas Hukum UNAN. Jadi tahun ini program doktor Fakultas Hukum UNAN itu sudah bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 5 orang pegawai di Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan untuk mengambil studi doktor di Andalas dengan metode kuliahnya yang tadi fleksibel. Kadang kita kuliahnya di MK, kadang di yang kerjasama ya. Jadi dia tidak ikut kelas reguler, dia ikut kelas khusus dan kurikulumnya juga dibuat khusus. Dan menurut kami bukan tidak mungkin hal yang sama juga bisa dianalogkan, bisa dibawa Kementerian ATR BPN khusus di isu pengembangan sumber daya Kementerian ATR BPN di bidang hukum agraria dan adat. Insya Allah itu dengan senang hati kami siap. Ya. Jadi kesempatan untuk pegawai ATR BPN agar bisa melanjutkan studinya di Universitas Andalas, khususnya di Fakultas Hukum, baik itu jenjang magister maupun jenjang doktor ya, Prof? Ya, kami berharap doktor. Ya, baik Prof. Menarik sekali perbincangan kita, namun waktu juga yang membatasi percakapan kita. Sekali lagi terima kasih atas perkenan dan waktunya telah memberikan informasi yang berguna bagi kami di ATR BPN, dan semoga nanti kajian kebijakan yang kita kerjasamakan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Untuk bisa digunakan oleh pimpinan di Kementerian ATR BPN dalam mengambil kebijakan ya, Prof ya. Terima kasih Prof Kurnia Warman. Kita bertemu lagi pada edisi Pusbang Berbincang edisi selanjutnya. Pusbang Berbincang, berbagi ilmu. Mantap.